Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tempat yang sama dengan kostum yang sama pula, kostum kebun saya ini seperti ini. Karena memang saya betul-betul seorang petani. Sahabat tani, berjumpa kembali, kita ngobrol sambil istirahat bekerja. Saya habis menyerbukan bunga salak. Bunga salak ini saya lakukan penyerbukan dalam 3 hari sekali, karena proses penyerbukan bunga salak itu memang harus dibantu. Kalau tidak dibantu maka hasilnya akan menjadi kurang, sebagaimana dengan penyerbukan yang kita bantu atau dengan menggunakan penyerbukan manual. Sahabat tani, kita kembali bincang-bincang tentang petani yang memiliki produk pertanian itu sendiri. Nah, pada episode kali ini saya akan ngomong doang juga. Petani harus bisa menjual produknya. Sebagaimana pada video sebelumnya, bahwa memilih komoditi yang bisa dijual itu adalah salah satu urutan agar petani itu bisa menjual produknya. Nah, artinya sebelum kita menentukan komoditi yang akan kita budidayakan, tentukan dulu pasarnya. Nah, lagi-lagi saya bicara salak karena saya petani salak. Di sini ketika saya menanam komoditi-komoditi yang memang belum ada di sini, walaupun komoditi itu sedang viral, namun saya akan kesusahan dalam memasarkan produk saya. Nah, artinya petani harus bisa menjual produknya. Itu harus ada urutan dari awal dalam proses budidaya. Memilih komoditi adalah komoditi yang disesuaikan dengan geografis wilayah setempat. Lalu yang kedua, mengetahui informasi pasar, baik secara offline atau secara online. Artinya pasar itu sudah terkondisikan dari mulut ke mulut, atau bahkan informasi-informasi yang melalui media sekarang. Petani harus mengetahui informasi pasar, di mana naik turunnya harga kita harus paham. Karena apa? Ketika kita tidak mengikuti informasi pasar, maka yang terjadi ketika biaya produksi kita besar dan kita tidak mengetahui informasi pasar yang ada, maka yang terjadi adalah kerugian. Walaupun dalam proses budidaya kita lakukan dengan sebenarnya dan hasil panen pun baik, tapi ketika kita tidak menguasai pangsa pasar yang baik, maka kita juga akan mendapatkan kerugian di akhir. Tidak bisa menjual hasil produksinya dengan maksimal atau tidak dengan harga yang semestinya. Lalu yang ketiga, metode penjualan sederhana bagi para petani itu sebenarnya sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Komoditi-komoditi sampingan yang ada di kebun kita, seperti ada kelapa, ada kadang di sela-sela pohon salak ada merica, lada. Itu juga sebenarnya sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Kita panen kelapa beberapa butir, kita pergi ke pasar. Artinya zaman kakek nenek kita kan belum mengenal yang namanya metode marketing digital. Artinya barang yang sedikit kita bawa ke pasar itu gunanya untuk memperoleh informasi harga dari pasar. Adapun nanti pada akhirnya ketika kita panen dalam skala besar, kita didatangi oleh pengepul, maka kita sudah tahu harga yang ada di pasaran. Nah, dari hal sederhana itu yang diajarkan oleh nenek moyang kita, kakek nenek kita, melihat harga pasar dulu, baru nanti kita akan menjual produk kita. Karena di masing-masing wilayah itu pasti di situ ada pengepul,
dan tidak mungkin dalam skala besar kita akan bawa ke pasar langsung, karena itu juga termasuk bagian daripada kehidupan sosial kita. Terkadang pengepulnya adalah saudara kita, tetangga kita, atau teman-teman kita. Kan tidak mungkin ketika mereka butuh kita langsung bawa ke pasar. Namun pergi ke pasar itu perlu dilakukan bagi orang-orang yang tidak mengenal media online, karena petani tidak semuanya, kalau petani-petani desa seperti di daerah kami itu tidak semuanya mengenal media-media yang sekarang dijalankan oleh petani-petani muda, petani-petani yang sudah berpola pikir digitalisasi. Nah, itu tentunya menjadi hal utama dalam kesuksesan bertani. Dari mulai istiqomah dengan salah satu komoditi atau beberapa komoditi, tentunya komoditi pokok jangan ditinggalkan. Yang kedua, petani pilihlah komoditi yang mudah dijual, dan urutannya adalah petani harus bisa menjual produknya. Nah, paling tidak minimal kalau kita tidak bisa menjual secara langsung, kita mengetahui informasi pasar, informasi naik turunnya harga dari komoditi yang kita budidayakan, karena itu erat sekali hubungannya dengan biaya operasional produksi. Ketika dalam kondisi murah, tentunya kita petani kan bagaimana caranya agar dari penghasilan yang murah itu biaya produksi tercover. Namun ketika sedang produksi tinggi, biasanya kita petani yang biasanya dipetik sendiri, kita pakai tenaga untuk pemetikan. Yang biasanya melakukan pemupukan sendiri, kita menggunakan tenaga bantu untuk melakukan pemupukan. Yang semua itu butuh biaya. Nah, hal itu sudah dilakukan, namun kita tidak mengetahui informasi pasar. Padahal harga kita asumsinya harga sedang tinggi, padahal harga turun. Itu nanti juga akan menjadikan petani menjadi rugi. Nah, sahabat tani, hal-hal yang sederhana ini, hal-hal yang kuno ini yang diterapkan oleh nenek moyang kita, ini sebenarnya juga saya lakukan karena hal itu untuk mencari informasi dari berbagai sumber secara online. Kita menggunakan media untuk mencari informasi harga, dan sumber dari pasar langsung kita juga pergi ke pasar untuk melihat harga langsung. Pergi ke pasar tentunya ketika kita tidak membawa barang juga hanya nanya-nanya, juga tidak tidak etis lah. Artinya ketika kita membawa barang, harga yang ditawarkan berapa, mereka pembeli kuat beli berapa, atau harga pasaran sedang berkisar berapa, itu nanti akan menjadi patokan ketika hasil produksi kita dijual kepada pengepul di daerah-daerah setempat. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, hal sederhana ini menjadi inspirasi bagi teman-teman petani untuk senantiasa kita jeli dalam memahami proses budidaya dari hulu ke hilir, dari mulai persiapan tanah, persiapan lahan, mengenal budidaya dan lain sebagainya. Nah, tentunya juga mengenal pasar. Walaupun secara tidak langsung kita bukan petani besar yang panenannya besar dan dijual langsung kepada konsumen, enggak. Namun paling tidak kita mengetahui informasi pasar agar kita tidak kebingungan menjual produk-produk kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.